Pagi Teknik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 21, akan mempresentasikan mengenai hasil PKMGT kelompok kami dengan judul pemanfaatan kandungan kitin pada jamur enoki sebagai solusi alternatif penjernihan air kotor. Nah, kelompok kami sendiri berisi oleh saya Hendro Suharli, ada Sandia Ananda Rizwan, dan juga ada Alia Azara dan Muhammad Umar Al-Faruq. Cuman ada 2 orang yang tidak bisa hadir karena masalah pribadi yang sangat mendesak. Nah, maka langsung saja kita lanjut ke presentasinya. Nah, kenapa sih kita mengambil tema ini? Nah, kami mengambil tema ini karena air merupakan, maksudnya apa sih yang melatar belakangi? Air merupakan kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari makan, minum, cucian, mandi, serta banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka, dengan banyaknya manfaat yang dimiliki oleh air dan juga ketergantungan manusia pada air, air pun menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa luput dan tidak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kebutuhan air pun semakin meningkat dan juga berbanding lurus dengan jumlah manusia yang meningkat. Tapi, kualitas dan kuantitas air bersih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya di DKI Jakarta ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi, melihat air sendiri merupakan kebutuhan yang signifikan. Apalagi, jumlah air bersih itu berbanding terbalik dengan kenaikan manusia, di mana semakin banyaknya manusia, tentu kebutuhannya semakin banyak, tetapi akan membuat jumlah air yang ada semakin menurun. Apalagi jumlah air bersih yang sangat sedikit dibandingkan air kotor. Maka dari itu, bisa dibayangkan di masa depan, bila tidak ada solusi alternatif untuk membuat air bersih. Bisa dibayangkan dunia tanpa air bersih yang dimana mungkin tidak akan bisa dijalani oleh manusia untuk hidup. Nah, apa sih tujuan dari kelompok kami membuat PKMGT ini? Tujuannya itu adalah menemukan solusi penjernih air yang dapat digunakan untuk menjernihkan air agar jadi layak pakai dan bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kami juga ingin mencari tahu bagaimana proses menjernihkan air secara runtut dari yang awalnya kotor menjadi layak pakai. Apa sih manfaatnya dari PKMGT kelompok kami ini? Yang pertama adalah memberikan solusi alternatif untuk penjernihan air kotor. Kedua, sebagai cadangan sumber daya yang ada di masa depan. Yang ketiga adalah mendapat lapangan kerja baru pada penjernihan air, atau kita bisa juga membuat lapangan kerja baru sendiri. Nah, apa sih kondisi terkini di Jakarta? Nah, sekarang ini Jakarta sedang mengalami krisis air bersih pada daerah tertentu, terutama untuk kebutuhan mandi dan juga mencuci yang sangat sulit terpenuhi di beberapa daerah tersebut. Nah, diketahui bahwa krisis air bersih ini kemungkinan terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan dan juga kelebihan air hujan yang melimpah sehingga airnya tidak dikelola dengan baik dan terbuang begitu saja ke laut. Selain itu, banyak juga warga Jakarta yang tinggal di pinggir sungai, sehingga mereka seringkali membuang sampah atau limbah ke sungai-sungai tersebut, yang membuat sungai tersebut kotor. Nah, faktor-faktornya itu karena faktor tersebut, maka harus dibuat solusi. Nah, bisa dilihat sendiri kondisi terkini bahwa di mana rata-rata itu keterangannya buruk. Lalu gagasan dari ide kita ini yaitu kita menggunakan ekstrak kitosan yang berasal dari jamur enoki. Nama lainnya adalah Flammulina velotipes, dengan harapan dapat menjernihkan air melalui proses koagulasi. Bagaimana cara proses pembuatannya itu? Yang pertama itu keringkan jamur enoki dan dihaluskan dengan blender. Lalu memasukkan jamur yang sudah dihaluskan dengan rice cooker, kemudian masukkan NaOH ke jamur yang dihaluskan. Selanjutnya, mengaduk dengan stirrer menggunakan NaOH dengan jamur selama 2 jam. Lalu mendinginkan dan menyaring residu, lalu cuci hingga pH-nya netral dan dikeringkan. Masukkan residu ke gelas beker dan menambahkan HCl, lalu dibiarkan dalam ruangan selama 30 menit. Setelah itu, next. Setelah itu, menyaring residu lalu dicuci dengan aqueous hingga pH-nya itu netral dan dikeringkan.
Residu dimasukkan ke kelas beker dan dipanaskan dalam NaOH selama sejam. Lalu residunya itu disaring, dicuci sampai pH netral dengan aqua sambil dikeringkan. Lalu jadi setiap beberapa residu yang netral dicampur dengan HCl dan didapatkanlah larutan koagulan. Nah, dari itu kita campurkan larutan koagulan itu dengan air kotor sehingga tinggal nunggu airnya sampai jernih. Jadi kesimpulan dari PKMGT ini adalah jika dilihat dari kondisi air di Jakarta dan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan air tersebut, merupakan solusi yang diusulkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan, memberikan solusi alternatif untuk penyerahan air kotor, dan menambahkan cadangan sumber daya akan masa depan, dan mendapatkan lapangan kerja baru untuk penjernihan. Harapan dari penjernihan ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat yang terdampak dengan kualitas air yang tidak baik untuk jangka panjang sebagai solusi alternatif penjernihan air yang dapat digunakan untuk menjernihkan air agar jadi layak pakai dan bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi sekian dari video kami tentang PKMGT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Ya. Dan semoga PKMGT ini meskipun hanya masih sebatas pikiran dan belum bisa dilakukan, semoga bisa membantu untuk kedepannya. Dan ya seperti tadi, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga karena 2 anggota kelompok kami tidak bisa ikut. Terima kasih.